Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Angelika dengan nomor NPMC 1C023150. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan bab 7, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Nah, di sini bahwasannya transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasi dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, karena transaksi pemberi pinjaman yang terjadi antara entitas induk dan entitas anak merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau bahkan beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Nah, di sini misalnya ada contoh PTP. Ini PTP sebagai PT induk itu memberi pinjaman ke PTS, PT anak sebesar 500 juta dengan beban bunga dengan suku bunganya itu 5%. Nah, dibayarnya itu secara semesteran. Jadi semesteran itu 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi 2 semester. Jadi dia tuh nanti beban bunganya itu dalam waktu untuk 1 semester itu 500 juta pinjaman itu tadi dikalikan dengan 5%, suku bunganya dikalikan dengan 6/12. Jadi dapatlah nanti bunganya itu 1 semester itu sebesar 12.500.000. Nah, pada PTP sebagai pemberi pinjaman, dia akan mencatat adanya pendapatan bunga sebesar 12.500.000 dan dia juga akan mencatat piutang bunga sebesar 12.500.000. Kenapa piutang? Karena bunganya kan belum dibayar. Nah, bagi PTS dia akan mencatat adanya beban bunga sebesar 12.500.000 dan utang bunga sebesar 12.500.000 karena bunganya itu belum dibayar. Nah, jadi angka 12.500.000 itu tadi berasal dari perhitungan 5% per tahun, bunga 5% per tahun itu atas pinjaman 500 juta tadi selama 6 bulan atau 1 semester. Nah, selanjutnya di sini PTP tadi kan sebagai perusahaan induk dan PTS sebagai perusahaan anak. Nah, PTP ini sebagai pemberi pinjaman sebesar 500 juta ke PTS pada 1 Juli 2020. Nah, bunganya itu 5% per tahun kan, dibayar tiap 6 bulan atau semesteran. Pada 31 Desember 2020 baru lewat 6 bulan bunganya. Jadi ada bunga yang diakui. Tadi kan bunga yang diakui per semester itu sebesar 12.500.000. Nah, pencatatan untuk 1 Juli itu di PTP itu terdapat adanya piutang sebesar 500 juta pinjaman itu tadi dan adanya kas yang keluar sebesar 500 juta. Sedangkan untuk pencatatan di PT anak PTS dia akan mencatat adanya kas masuk sebesar 500 juta pada utang sebesar 500 juta. Nah, jadi kan PTP ini mengeluarkan uang, jadi kasnya berkurang, makanya di kredit dan mencatat piutang ke PTS. Begitupun untuk PTS itu menerima uang, makanya kasnya bertambah di debit dan mencatat utang kepada PTP. Nah, untuk pencatatan pada 31 Desember 2020 itu PTP itu mencatat adanya piutang bunga sebesar 12.500.000. Karena kan tadi itu kan kalau 31 Desember berarti 6 bulan kemudian, berarti dia tuh ada PT anak itu sudah membayar bunga. Kan bayarnya itu per semesteran. Jadi kalau udah 6 bulan berarti ada kalau ada bunga yang masuk. Jadi PTP sebagai PT induk itu mencatat adanya piutang bunga sebesar 12.500.000 pada pendapatan bunga sebesar 12.500.000 dan PT anak mencatat adanya beban bunga karena sudah membayar yang 12.500.000 itu tadi pada utang bunga.
Nah, jadi selama 6 bulan itu tadi kan bunga 5% dikalikan dengan setengah tahun, jadi dapatlah 12.500.000 bunganya tadi kan. Nah, PTP mengakui adanya pendapatan bunga yang belum diterima atau piutang bunga. Nah, PTS mengakui beban yang belum dibayar utang bunga. Dalam laporan keuangan masing-masing entitas, PTP itu akan mencatat adanya piutang sebesar 500.000, piutang usaha 12.500.000, serta pendapatan bunga sebesar 12.500.000. Sedangkan PTS itu akan mencatat adanya utang sebesar 500.000 tadi dan utang bunga sebesar 12.500.000 serta beban bunga 12.500.000. Karena PTP itu kan memiliki 100% PTS, maka dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi antar perusahaan harus dieliminasi agar tidak menggandakan pendapatan atau biaya dan aset atau utang. Nah, jadi ada beberapa yang harus dieliminasi antara PTP sama PTS, itu yang terdiri dari piutang. Kalau dari PTP itu ada piutang bunga sama pendapatan bunga. Sedangkan dari PTS yang harus dieliminasi itu utang sebesar 500 juta, utang bunga 12.500.000 serta beban bunga 12.500.000. Jadi setelah eliminasi di laporan konsolidasi itu tidak ada lagi piutang dan utang antar perusahaan, PTP sama PTS. Nah, nggak ada lagi juga pendapatan atau beban bunga antara perusahaan tersebut, hanya transaksi eksternal dengan pihak luar, pihak non afiliasi yang akan muncul di laporan konsolidasi. Nah, jadi contoh itu tadi nunjukin proses eliminasi transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan agar laporan konsolidasi itu hanya mencerminkan posisi dan kinerja ekonomi grup secara keseluruhan, bukan hubungan internal antara anggota grup. Nah, kita lanjut. Transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Nah, entitas induk dan entitas anak juga bisa aja terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung dan secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non afiliasi. Kedua transaksi memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Dari sudut pandang konsolidasi, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan. Semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi, tak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi ini antara entitas induk dan entitas anak. Nah, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi, misalnya pembelian obligasi pada nilai par dan pembelian obligasi bukan pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Nah, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi itu berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi itu lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Nah, saat kupon obligasi itu lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai parnya, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tadi juga harus dieliminasi. Transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pada saat entitas induk itu membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun bukan nilai par. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi.
Jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara akrual juga harus dieliminasi. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi. Maka dari sudut pandang konsolidasi muncul keuntungan dong atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk itu membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, begitupun sebaliknya, ketika entitas induk itu membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatat obligasi. Artinya, tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Sedangkan harga pembelian obligasi lebih besar misalnya dibanding nilai tercatat obligasi, berarti ada keuntungan penarikan obligasi. Nah, lalu harga pembelian obligasi misalnya harga pembelian obligasi lebih kecil dibandingkan nilai tercatat obligasi, maka itu terdapat keuntungan penarikan obligasi. Nah, sedangkan harga pembelian obligasi jika lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Nah, itu adalah materi bab 7 yang dapat saya jelaskan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Saya kira teman-teman yang menonton bisa paham, dan bila ada salah kata ataupun salah mungkin materi yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.